Rekan-rekan, terima kasih sudah hadir di Dewas. Kami tim kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, dan juga Saudara Kusnadi, hari ini ke Dewas KPK siang hari ini untuk melaporkan tindakan penyidik yang tidak profesional. Yang kami lihat di sini, dugaan kami bahwa pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan kemarin itu tujuannya bukan untuk memeriksa Mas Hasto Kristianto, tetapi upaya untuk mengambil, menyita barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini dengan cara yang ugal-ugalan. Rekan-rekan, kemarin kita sudah sampaikan bahwa caranya salah satu penyidik bernama Rosa turun ke bawah memanggil staf dari Pak Sekjen bernama Kusnadi, seolah-olah Pak Sekjen Mas Hasto memanggil Saudara Kusnadi, sehingga beliau secara spontan mengikuti yang dibisikin, yang disampaikan. Akhirnya masuk ke dalam gedung KPK ke lantai 2, ternyata panggilan dari Pak Sekjen Mas Hasto itu tidak ada. Kita punya alat buktinya, rekan-rekan. Jadi kita punya, teman-teman, ini ketika kita dari kuasa hukum sedang mengadakan doorstop bersama rekan-rekan media. Ya, ini ada urutannya, videonya lengkap. Kami bawa flash disknya juga. Ini kami ambil YouTube dari salah satu TV nasional, ya, Kompas TV. Ini kebetulan saya pas lagi doorstop. Sebelah sini. Ya. Ya, ini nih orangnya nih. Ya kan? Ya. Oke, ini urutannya ya. Yang bersangkutan jalan dari samping, kemudian pakai masker, posisi berdiri Saudara Kusnadi ada di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau menghampiri Saudara Kusnadi. Berbicara. Kemudian di sini semuanya gerak-geriknya ada. Rekan-rekan, ini tangkapan dari layar dari. Kemudian setelah berbicara, beliau jalan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, di tengah-tengah beliau membalikkan badan. Dari gestur yang kita melihat di sini, beliau memanggil. Karena nanti ada lagi gambarnya. Ya. Rekan-rekan. Di sini terlihat memanggil. Oke. Rekan. Kemudian datanglah Saudara Kusnadi. Ya, ini Saudara Kusnadi. Jadi yang melapor itu Pak Hasto atau Pak Kusnadi? Hari ini kita atas nama Pak Kusnadi melaporkan, karena beliau yang mengalami secara langsung dugaan perbuatan yang dilakukan oleh penyidik memaksa melakukan penggeledahan, penyitaan melalui prosedur yang menurut kami prosedur yang salah. Karena di sini terlihat sekali menjebak. Karena Saudara Kusnadi bukan merupakan objek pemanggilan sebagai saksi atau sebagai statusnya sebagai apa. Bang, selain mau melapor Dewas, apakah akan mengajukan pra peradilan? Karena Ya. kan kalau melapor Dewas juga kan ya sita tetap disita gitu. Iya, jadi kami akan melaporkan kode etik penyidik karena perbuatan penyidik yang kami melihat bahwa berdasarkan peraturan Dewan Pengawas, penyidik telah melakukan pelanggaran kode etik berat. Maka kami akan melaporkan hari ini. Kemudian langkah selanjutnya, kami melihat bahwa surat berita acara penerimaan dari barang bukti yang tidak terkait dengan perkara terdakwa
Harun Masiku dan teman-teman tidak ada kaitannya, sehingga kami akan mengajukan pra peradilan karena surat berita acara pernyataannya salah, tanggal 24 April. Bang, KPK klaim katanya sudah ada surat perintah penyitaan. Kami mengacu kepada bahwa panggilan Saudara Hasto Kristianto Sekjen PD Perjuangan, konsiderinya adalah mengacu pada KUHAP. Kalau mengacu kepada KUHAP artinya apa? Harus ada surat penetapan dari pengadilan. Pasal 38 KUHAP sudah harus ada penetapan pengadilan. SOP tidak boleh mengalahkan KUHAP. Jadi buat kami ini adalah bentuk kesewenang-wenangan, bentuk kriminalisasi yang kita akan mengajukan upaya hukum, yaitu ke Dewas, ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan pra peradilan. Itu gugatnya kapan Bang ke pra peradilan? Jadi perlu kita sampaikan bahwa teman-teman, ada buku yang disita oleh penyidik yang tidak terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Buku tersebut terkait dengan pemenangan pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Itu adalah kebijakan-kebijakan partai terkait dengan strategi dan pemenangan pilkada Indonesia. Kita tidak tahu apa tujuannya. Tujuan buku itu untuk siapa? Tujuannya untuk apa? Maka di sini kita mengajukan protes keras, keberatan. Kita tidak mau lembaga penegak hukum ini jangan sampai dipakai sebagai alat kekuasaan. Ya. Saat menyita buku agenda PDIP itu apakah sudah izin ke Mas Hasto waktu? Tidak ada. Jadi yang saya ceritakan bahwa buku tersebut di tas itu ada di dalam tasnya Saudara Kusnadi. Apa Pak Kusnadi dikasih surat perintah penyitaan itu dikasih nggak, diunjukin? Jadi tidak ada, saya sampaikan di awal ya, salah dari penyidik yang kita lihat, dia membisiki seolah-olah dipanggil. Jadi kami melihat ini dijebak. Biar kalau kita bicara KUHAP, dasar Anda dipanggil apa? Dasar Anda diperiksa apa? Itu harus ada surat. Rekan-rekan media ini sudah kita tunjukkan, biarlah ini menjadi pengetahuan publik bahwa selama ini PD Perjuangan mendukung KPK. Program-program KPK tentang penguatan lembaga KPK. Tetapi kali ini harus kita koreksi. Bang, ketika Ya. Pak Kusnadi naik ke atas, penyidik itu ngasih surat nggak, Bang? Jadi perlu kita sampaikan tidak ada surat yang disampaikan. Oke, makasih. Kita mau ke dalam. Untuk laporan ke Dewas pakainya pasal apa, Mas? Kita pakai Undang-Undang Dewas, peraturan sebentar ya. Peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Dewan Pengawas Pimpinan dan Pegawai KPK. Oke, rekan-rekan, makasih ya. Ini kan tadi ada agenda PDIP yang disita ya katanya. Ya. Apakah ini Bu Mega juga udah tahu soal penyitaan ini? Tentunya kami dari PD Perjuangan sudah merapatkan dan kita tidak terganggu. Kita akan fokus untuk pemenangan pilkada. Ya, kita tidak tahu apakah ini ada tujuan politik atau yang lainnya. Kita akan lihat ya. Kita berharap bahwa penegakan hukum ini jangan ada kepentingan politik. Karena ini panggilan berturut-turut. Kemarin di kepolisian, sekarang di KPK. Mungkin yang mau disampaikan? Tambahan aja sedikit ya. Tambahan sedikit. Jadi kenapa kita keberatan? Keberatan kita adalah ketika si stafnya Pak Hasto ini dipanggil ke lantai 2, itu nyampe di lantai 2 itu diancam dan intimidasi tuh. Diancam-ancam tuh, kamu jangan boleh berbohong, jangan gini-gini. Jadi artinya ini kita keberatan karena orang ini, stafnya Pak Hasto ini, tidak ada urusannya dengan perkara, dia bukan orang yang diundang untuk dimintai klarifikasi. Jadi udah caranya dia berbohong, bilang bahwa memang itu dipanggil Pak Hasto, ternyata bukan. Nah ini apa? Ini yang keberatan kita. Jadi cara-cara yang ugal-ugalan, udah suratan penyitaannya juga tanggalnya pun salah. Ini keberatan kita, maka kita sangat protes keras ini. Ini bukti kita protes, kita pastikan kepada mohon Pak Ketua Dewas agar si Rosa ini segera diperiksa nih. Ya, Kawan-kawan. dan kawan-kawan. Itu ya, Makasih. gitu ya. Yuk. Ya, makasih rekan-rekan media. Kami hari ini telah diterima oleh Dewas KPK melalui
Pak Amir yang merupakan Kabag TU telah menerima surat laporan pengaduan kami tertanggal 11 Juni 2024. Tanda terimanya. Oke. Prinsipnya adalah kami semua menghendaki supremasi hukum. Pada saat yang sama kita ingin institusi hukum seperti KPK semakin profesional. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin kepada Mas Hasto dan stafnya Saudara Kusnadi menunjukkan hal sebaliknya, menunjukkan sikap tidak profesional. PD Perjuangan terus berjuang membangun supremasi hukum dengan cara-cara yang berkeadilan. Dulu zaman Bung Karno, ketika Bung Karno diperiksa di zaman pemerintahan kolonial, Bung Karno didampingi oleh pengacara. Masa di zaman sekarang yang sudah penegakan hukumnya yang katanya semakin kesini semakin brutal, tidak menunjukkan sikap profesional. Maka hari ini kita sudah resmi melaporkan, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk bisa mengawal proses ini. Dan kami mohon dukungan dari masyarakat. Terima kasih. Bang, mau nanya dong Bang, tadi kan disebut bahwa yang sebelum masuk Abang bilang bahwa ada strategi pemenangan. Responnya seperti apa? Sudah dirapatkan oleh DPP dan sudah dilaporkan kepada Ibu Ketua Umum. Tapi sudah ada respon dari Ibu Mega belum Bang? Tentunya Melaporkan Bang. kalau dari kami tim hukum kami menyayangkan apa yang terjadi ya. Sedang dirapatkan teman-teman, nanti kita akan sampaikan ya. Mas, soal pra-peradilan jadi dimasukkan hari ini. Pra-peradilan kita akan sampaikan segera. Tapi enggak Paling ini besok. Mas, itu strategi pemenangan itu dalam bentuk apa sih Mas? Boleh Ya tentunya kan banyak strategi pemetaan wilayah, kemudian strategi tentang pemenangan. Ada hal-hal yang terkait dengan partai, penetapan calon-calon kepala daerah. Tetapi perlu rekan-rekan media ketahui bahwa tidak usah khawatir bahwa PD Perjuangan kami mantap untuk menghadapi pilkada. Dan itu yang tahu strateginya hanya Mas Hasto atau DPP aja? Dari pimpinan semuanya. Pimpinan. Iya. Tapi Mas, ada salinannya imbauan cuma nggak sih, yang Mas? disita itu aja atau ada salinan lain, Mas? Tidak ada salinan lain. Perlu kita jelaskan garis bawahi bahwa barang yang disita tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPK. Ya, itu adalah barang-barang pribadi dan barang-barang partai, supremasi partai, kedaulatan partai di dalam buku tersebut, agenda-agenda partai, dan itu kami mensayangkan hal tersebut ya. Mas, kalau dari DPP ada imbauan nggak sih buat Harun meskipun dia udah mantan kader ya gitu ya buat menyerahkan diri atau apa? Soalnya kayak jadi Itu adalah tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Perkara ini sudah 4 tahun, rekan-rekan, kita sudah sampaikan. Ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan. Terkait dengan penangkapan Harun Masiku, itu adalah penyidik, tugas penyidik. Itu. Hanya ada 2 kan, kalau tidak ditangkap, apa memang isu ini selalu dipelihara? Ya, rekan-rekan, makasih ya. Nanti kita akan sampaikan. Kita sudah menempuh jalur hukum karena PD Perjuangan percaya pada hukum. Mas, Makasih. kalau cuma ada satu salinan terus gimana yang strategi lain yang nggak dipegang salinan? Nanti kita akan sampaikan ya. Makasih. Rekan-rekan.